Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu lagi dengan pelajaran biologi kelas 11 bersama saya Ibu Samsiati. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sistem indera pada manusia. Anak-anakku, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini adalah 3.10, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. 4.10 menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini adalah 1. Menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian pada masing-masing alat indera manusia, yaitu telinga, hidung, dan lidah. Yang kedua, menganalisis mekanisme kerja masing-masing alat indera, yaitu telinga, hidung, dan lidah. Yang ketiga, memberikan contoh penyakit yang berhubungan dengan sistem indera, yaitu telinga, hidung, dan lidah. Dan yang keempat, menjelaskan kaitan pola hidup terhadap kelainan struktur dan fungsi sel pada sistem indera. Yang pertama adalah indera pendengaran atau telinga. Telinga manusia berfungsi sebagai indera pendengaran dan indera keseimbangan. Perhatikan gambar struktur telinga berikut ini. Reseptor pada indera pendengaran disebut juga dengan fonoreseptor. Telinga pada manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu 1 telinga luar, 2 telinga tengah, dan yang ketiga adalah telinga dalam. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga luar atau saluran auditori, dan bagian yang berbatasan dengan telinga tengah atau disebut juga membran timpani atau gendang telinga. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah atau rongga timpani berupa rongga kecil yang berisi udara, terletak di dalam tulang pelipis dan dindingnya dilapisi sel epitel. Di dalam rongga telinga tengah terdapat 3 tulang, yaitu tulang martel atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Ketiga tulang tersebut saling berhubungan melalui sendi yang bergerak bebas. Ke arah depan telinga tengah dihubungkan dengan tenggorokan oleh saluran tuba eustachius. Saluran ini berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada telinga luar dengan telinga tengah. Yang ketiga, telinga dalam. Telinga dalam atau labirin terdiri dari labirin osea dan labirin membranacea. Labirin osea adalah serangkaian rongga pada tulang pelipis yang dilapisi periosteum berisi cairan perilimfo. Sedangkan labirin membranacea memiliki bentuk yang sama dengan labirin osea, tetapi terletak di bagian yang lebih dalam dan dilapisi sel epitel serta berisi cairan endolimfo. Labirin osea terdiri dari 3 bagian, yaitu kanalis semicircularis atau saluran setengah lingkaran, vestibula, dan cochlea. Kanalis semicircularis dan vestibula mengandung reseptor keseimbangan tubuh, sedangkan cochlea mengandung reseptor pendengaran. Vestibula terdiri dari 2 bagian, yaitu utriculus dan sacculus. Di depan vestibula terdapat cochlea atau rumah siput. Cochlea terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas disebut skala vestibuli, bagian bawah
disebut skala timpani dan bagian yang menghubungkan keduanya pada ujung atas koklea. Bagian dasar dari skala vestibuli berhubungan dengan tulang sanggurdi melalui suatu jendela berselaput yang disebut dengan tingkap oval. Sedangkan skala timpani berhubungan dengan telinga tengah melalui tingkap bulat. Di antara skala vestibuli dan skala timpani terdapat skala media yang berisi cairan endolimfe. Bagian atas skala media dibatasi oleh membran vestibularis atau Reissner dan di sebelah bawah dilapisi oleh membran basilaris. Di atas membran basilaris terletak organon corti yang berfungsi mengubah getaran suara menjadi impuls. Organon corti terdiri dari sel rambut dan sel penyokong. Di atas sel rambut terletak membran tektorial yang terdiri dari zat gelatin yang lentur, sedangkan sel rambut dihubungkan dengan bagian auditori atau pendengaran dari saraf otak ke-8. Berikut kita lihat telinga sebagai indera keseimbangan. Perhatikan gambar berikut ini. Indera keseimbangan merupakan indera khusus yang terletak di dalam telinga. Indera keseimbangan secara struktural terletak dekat indera pendengaran, yaitu di bagian belakang telinga dalam yang membentuk struktur utriculus dan sacculus serta canales semicircularis. Struktur tersebut berfungsi dalam pengaturan keseimbangan tubuh yang dihubungkan dengan bagian keseimbangan dari saraf otak ke-8. Dengan demikian, saraf otak ke-8 mengandung dua komponen, yaitu komponen pendengaran dan komponen keseimbangan. Berikut kita pelajari telinga sebagai indera pendengar. Perhatikan gambar berikut ini. Telinga dapat mendengar jika ada gelombang suara. Gelombang suara adalah suatu perubahan rapatan atau renggangan molekul udara yang disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Keras lemahnya suara bergantung pada besarnya getaran atau amplitudo, sedangkan tinggi rendahnya suara bergantung pada frekuensi. Daun telinga berfungsi seperti corong yang mengumpulkan gelombang suara, kemudian disalurkan ke saluran telinga luar. Gelombang suara akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang malleus, incus, dan stapes atau sanggurdi. Getaran pada tulang sanggurdi akan menyebabkan tingkap oval bergetar sehingga perilimfe pada skala vestibuli juga bergetar. Pada tingkap oval terjadi penguatan getaran sekitar 20 kali. Getaran perilimfe pada skala vestibuli akan melintasi membran vestibularis sehingga menggetarkan membran basilaris. Akibatnya, rambut pada sel rambut akan bergetar terhadap membran tektoria dan menimbulkan impuls yang akan dijalarkan ke saraf otak ke-8, lalu ke korteks otak bagian pendengaran untuk diinterpretasikan. Berikut kita lihat gangguan pendengaran. Indera pendengaran dapat mengalami gangguan fungsi yang disebut dengan tuli. Tuli dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tuli konduktif dan tuli saraf. Yang pertama, tuli konduktif, yaitu tuli karena gangguan transmisi suara ke dalam koklea. Penyebabnya antara lain kerusakan tulang pendengaran, kotoran yang menumpuk di dalam saluran telinga luar, atau peradangan telinga tengah. Yang kedua, tuli saraf terjadi jika ada kerusakan pada organon corti, saraf ke-8, ataupun korteks otak daerah pendengaran. Yang kedua adalah indera pembau atau hidung. Indera pembau terdapat pada selaput lendir rongga hidung.
Indera pembau ini didukung oleh kemoreseptor yang terdapat di dalam hidung. Hidung dilengkapi juga dengan silia saraf pembau, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf ke otak, dan tulang hidung. Struktur indera pembau. Daerah sensitif indera pembau terletak di bagian atas rongga hidung. Struktur indera pembau terdiri dari sel penyokong yang berupa sel epitel dan sel pembau yang berupa neuron sebagai reseptor. Sel pembau memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut yang terletak pada selaput lendir hidung. Ujung lainnya berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut saraf otak 1 atau nervus olfactorius atau saraf olfaktori. Saraf ini akan menembus ruang tapis masuk ke dalam otak, kemudian bersinaps dengan neuron tractus olfactorius pada bulbus olfactorius. Berikut kita akan pelajari bagaimana proses terjadinya bau. Perhatikan skema berikut ini. Zat yang memiliki sifat bau berupa uap atau gas akan masuk ke rongga hidung, mencapai reseptor bau atau epitelium olfaktori melalui udara inspirasi. Zat ini dapat larut dalam lendir atau mukosa olfaktori pada selaput lendir hidung, sehingga terjadi pengikatan zat dengan protein membran pada dendrit atau reseptor olfaktorius. Kemudian terjadi proses depolarisasi membran sehingga menimbulkan potensial aksi yang dijalarkan dari saraf olfaktori ke tractus olfaktorius lalu menuju ke otak. Untuk satu, diinterpretasikan di korteks otak pada daerah bau primer. Yang kedua, dihubungkan dengan pusat lainnya, misalnya dengan pusat muntah, bila mencium bau-bauan yang tidak enak, dengan hipotalamus untuk sekresi ludah dan perasaan lapar. Yang ketiga, disimpan di korteks otak sebagai memori atau ingatan. Diduga setiap zat penimbul bau hanya merangsang satu jenis reseptor saja, sehingga otak dapat membedakan berbagai rasa bau. Terdapat 7 rasa bau primer, yaitu bau eter, bunga, peppermint, musky, kamfer, tengi, dan pedas. Hubungan antara indera pembau dan indera pengecap dapat menaikkan selera makan. Hal ini dapat kita rasakan apabila indera pembau kita terganggu, misalnya ketika kita menderita flu, maka selera makan kita akan menurun. Berikutnya kita pelajari tentang gangguan pada indera pembau. Gangguan pada indera pembau antara lain adalah anosmia, merupakan kehilangan sensitivitas terhadap bau yang disebabkan oleh 1. Penyumbatan rongga hidung akibat pilek, polip atau tumor di rongga hidung. Yang kedua, disebabkan oleh sel rambut yang rusak akibat infeksi. Dan yang ketiga, akibat gangguan pada saraf olfaktori, bulbus olfaktorius, dan tractus olfaktorius. Yang ketiga adalah indera pengecap. Perhatikan gambar berikut ini. Indera pengecap pada manusia adalah lidah. Lidah memiliki permukaan yang bersifat kasar karena memiliki tonjolan yang disebut papila. Menurut bentuknya, papila dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Papila filiformis berbentuk seperti benang halus, banyak terdapat pada bagian depan lidah. 2. Papila fungiformis berbentuk tonjolan seperti kepala jamur, banyak terdapat pada bagian depan lidah dan bagian sisi lidah. Yang ketiga, papila circumvallata berbentuk bulat, tersusun seperti huruf V terbalik di belakang lidah. Di dalam satu papila terdapat banyak tunas pengecap.
Setiap tunas pengecap terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel penyokong yang berfungsi untuk menopang dan sel pengecap atau sel rambut sebagai reseptor yang memiliki tonjolan seperti rambut keluar dari tunas pengecap. Secara umum dapat disebutkan bahwa setiap tunas pengecap akan merespon secara maksimal terhadap salah satu rasa, yaitu rasa manis, asin, asam, atau pahit. Tunas pengecap untuk rasa pahit terutama terletak pada pangkal lidah. Untuk rasa manis dan asin banyak terdapat di ujung lidah, dan untuk rasa asam terdapat di sisi lidah. Sejumlah tunas pengecap juga terdapat pada tenggorokan dan langit-langit rongga mulut. Selanjutnya, bagaimana timbulnya rasa? Kita pelajari skema berikut. Yang pertama, makanan bercampur air ludah, kemudian mengenai papil pengecap melalui pori-pori. Selanjutnya di pangkal saraf, dilanjutkan ke otak, sehingga muncul interpretasi rasa. Reseptor pengecap rasa pahit merupakan reseptor yang terpeka. Sebaliknya, reseptor pengecap rasa manis merupakan reseptor yang paling kurang peka. Hal ini mungkin sebagai mekanisme peringatan karena pada umumnya racun berasa pahit. Pada umumnya, sensasi rasa dari indera pengecap memiliki keterkaitan dengan sensasi aroma dari indera pembau. Misalnya ketika kita sedang menderita flu berat, maka seringkali kita tidak mampu membedakan rasa beberapa jenis makanan. Apel dan kentang mentah akan terasa sama. Anak-anakku, sekian pembahasan kita tentang indera pendengar, indera pembau, dan indera pengecap. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.